Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razikin, NIM 21081131181. Saya akan menyampaikan tugas UAS semester 1 MK Ulumul Quran dengan tema Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul secara bahasa wa al-waqi'ah awi su'al alladzi nuzilat ayah al-ayah. Asbabun Nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya suatu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyariatkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelasan terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Kemudian asbabun nuzul dapat digolongkan dalam dua kategori yaitu riwayat-riwayat asbabun nuzul yang pasti dan tegas berhubungan dengan ayat yang diturunkan, dan riwayat-riwayat yang tidak pasti atau mungkin berhubungan dengan ayat nuzul. Ungkapan asbabun nuzul meskipun secara bahasa asbabun nuzul adalah sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu, namun dalam hal ini asbabun nuzul hanya digunakan untuk memahami tentang terjadinya ataupun turunnya ayat-ayat Al-Quran, seperti halnya asbabul wurud. Asbabul wurud itu adalah sebab-sebab turunnya ataupun terjadinya hadis Rasulullah SAW. Dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul juga dapat dikatakan sebagai bahan sejarah yang digunakan untuk memberikan keterangan terhadap turunnya Al-Quran berdasarkan jumlah sebab dan ayat yang turun atau asbabun nuzul dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, ta'addudul asbab wan nazil wahid. Ta'addudul asbab wan nazil wahid adalah beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Dalam hal ini turunnya wahyu bertujuan untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab. Sebagai contoh dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Ayat-ayat tersebut diturunkan sebagai tanggapan atau jawaban terhadap orang-orang musyrik Mekah. Ayat tersebut juga diturunkan kepada kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Kemudian yang kedua adalah ta'addudun nazil wal asbab wahid. Ta'addudun nazil wal asbab wahid adalah satu sebab yang melatar belakangi beberapa ayat. Contoh terdapat pada surat Ad-Dukhan ayat 10, 15 dan 16. Allah Subhanahu wa taala
berfirman, "Fartaqib yauma ta'tis sama abi dukhanin mubin." Artinya, maka tunggulah pada hari ketika langit membawa kabut yang tampak jelas. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10. Kemudian dalam ayat yang lain, inna kashiful adzabi qalilan innakum abidun. Yawma nabtishul batshatal kubra inna muntaqimun. Yang artinya, sungguh kalau kami melapangkan azab itu sedikit saja, tentu kamu akan kembali ingkar. Ingatlah pada hari ketika kami menghantam mereka dengan keras, kami pasti memberi balasan. Asbabun nuzul ketiga ayat tersebut terjadi pada saat kaum Quraisy durhaka kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau berdoa agar mereka kaum Quraisy mendapatkan kelaparan sebagaimana pernah terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan penderitaan kepada kaum Quraisy sehingga turunlah Quran surat Ad-Dukhan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allah ya majma'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.